Yuk, ayo. Kau ini sebagai gadis Batak oke juga. Coba abang ini kau ajari deh. Aku sudah bukan gadis lagi, Bang. Perempuan Batak. Perempuan Batak, coba kau abang Iya, ajarin abang kalau kau laki-laki ini. agak beda, bisa gini ya. Dan nggak usah terlalu goyang gini, bisa juga ya lebar Agak gitu, begini ya? bisa lebar. Jadi Nah, cukup ya. gini aja deh, Jangan, abang jangan nih. itu kayak hip hop Oh, kalau iya. terlalu digoyang. Nah, bisa agak lebar ya, ini harus lebar gini laki ya, terus boleh rapat gini juga. Abang agak kaku nih, Rapat Dek. gini kayak memberi Oh, gini. salam ya. Gitu. Berarti ini tumpuan semua ditaruh di lutut ya? Iya agak, tapi jangan terlalu jadi kayak hip hop kalau kamu mah. Oh iya, susah. Tapi kayaknya nggak seru deh kalau nggak pakai Nggak, kain kayak susah. kamu tuh kain apa namanya? Ini sebenarnya harusnya kalau manortor itu kita memakai ulos. Oh iya, ulos. Kalau ini hanya sebagian bahan yang dipakai untuk ulos. Kalau ulos asli lebar, yang Oh asli. iya, lebar ya? Banyak manik-maniknya, warnanya merah, putih, hitam gitu kan. Ih, ngomong-ngomong Ada putih, emasnya. Ngomong putih, putih lagi di mana sih? Putih lagi di Sumatera Utara nih. Karena dia akan membahas soal ulos. Ulos ini spesial banget dipakai untuk hari-hari khusus kelahiran, pernikahan, meninggal. Diulosin, dimangulosi namanya. Coba Yuk kita kita lihat lihat seperti apa. Hai, selamat pagi. Kali ini saya sudah berada di tengah keramaian warga Lagu Boti, Taubasa, Mosir. Laki, perempuan, tua, muda, dan anak-anak tumpah ruah berdandan cakep mengenakan kain kebanggaan mereka, ulos. Widih, keren! Para bocah dengan lincahnya menari. Ayo, yang dewasa jangan mau kalah dong. Keluarkan tarian andalan, Manortor. Jadi kalau di sini ada budaya, ketika nari-nari itu kita bisa ngasih uang sebagai bentuk bantuan. Ya, saya dikasih 5.000. Uang hasil saweran nantinya dikumpulkan untuk kas desa yang akan dikeluarkan sebagai dana bantuan. Oh ya pemirsa, karena ini memperingati Hari Ulos, nggak heran kalau ada beragam jenis ulos di sini. Mulai dari ulos sibolang, menggiring, hingga ulos ragi hotang yang sudah modern. Sebagai identitas suku Batak, ulos melekat dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan sejak lahir hingga tutup usia, ulos mengiringi kehidupan mereka. Kini ulos tak hanya digunakan untuk acara adat saja, tapi juga bisa dipadukan dengan pakaian sehari-hari seperti long dress atau rok, dengan warna gelap hingga yang cerah. Nah, ngomong-ngomong soal warna, bahan pewarna ulos terdiri dari dua macam, pewarna sintetis dan alami. Proses pembuatannya juga lumayan panjang loh. Pertama, ambil terlebih dahulu bahannya. Kali ini bahan yang kami gunakan adalah daun sirih. Bernama latin piper betel, tanaman asli Indonesia ini tumbuh merambat atau bersandar pada batang pohon lain. Daun yang diambil itu yang warnanya sudah hijau tua, biar nanti hasil warna yang dikeluarkan itu lebih bagus ya kak ya? Iya. Aromanya kenceng banget. Bau sirih. Daun sirih sebenarnya lebih kenal sebagai tanaman obat yang diyakini bisa menyembuhkan luka pada kulit, menahan pendarahan, batuk, bronkitis, demam berdarah, asma, dan gangguan pencernaan. Tidak hanya sebagai tanaman obat, daun sirih juga bisa dijadikan sebagai bahan pewarna alami. Penggunaan daun sirih untuk pewarna alami sudah sejak zaman nenek moyang. Sip, daun sirihnya sudah dirasa cukup. Siapkan tempat untuk perebusan. Masukkan air terlebih dahulu dan tunggu hingga mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan gambir atau sejenis getah yang sudah dikeringkan. Oke, nah ini gambir sengaja direbus untuk memisahkan molekul air dengan warna gambirnya. Jadi nanti terpisah dengan sendirinya. Ini udah mulai kelihatan ya ini. Setelah potongan gambir larut dalam rebusan, masukkan daun sirih. Tunggu hingga 30 menit atau hingga dirasa sudah matang. Oh iya, for your information nih pemirsa, semakin lama proses perebusan dan jumlah bahannya semakin banyak, maka semakin bagus juga kualitas warna yang dihasilkan. Wow, sudah matang opungnya. Warnanya udah mulai kelihatan, coklat kemerah-merahan. Kita lanjut ke proses berikutnya ya opung ya. Pencelupan. Oke, pencelupan. Ya. Benang kemudian dicelupkan ke dalam air rebusan sirih dan gambir. Tunggu selama kurang lebih 15 menit. Memang pemirsa, daun sirih dan gambir ini bahan alami yang masih mudah ditemukan ya. Sebenarnya masih ada daun, satu lagi namanya salaon.
itu untuk pewarna biru, tapi sekarang udah sulit banget ditemukan. Setelah cukup meresap, siapkan air yang dicampur dengan kapur sirih. Masukkan benang ke dalam air kapur sirih. Proses ini dinamakan fiksasi. Proses yang cukup penting dalam pewarnaan alami karena untuk mengikat warna sehingga jadi permanen dan tidak mudah pudar. Tunggu lagi ya selama kurang lebih 20 menit. Oke, tinggal dijemur. Nah, setelah difiksasi, warnanya makin keluar pemirsa. Tuh. Tangan saya aja sampai warna kayak gini nih. Cantik, cerah jadinya. Jemur benang tetapi tidak di bawah cahaya matahari langsung, hanya dikeringkan dengan bantuan angin saja. Karena jika menggunakan pancaran cahaya matahari secara langsung, bisa membuat warna jadi memudar. Pewarnaan sudah selesai. Selanjutnya, benang siap diproses menjadi ulos. Benang dipintal terlebih dahulu. Pelan-pelan ya narik rodanya biar pintalannya sesuai. Setelah itu, buat pola benang. Ini merupakan bagian penting untuk menenun ulos. Sebab pemolaan ini menentukan besar kecilnya ulos dan urutan benang. Kalau sudah, lanjut ke penenunan. Masyarakat di Humbang Sui-Sui Samosir ini masih menggunakan alat tenun yang manual pemirsa. Jadi harus benar-benar teliti dan penuh konsentrasi. Aduh, pegel juga ya lama-lama ya. Jadi biru nanti deh. Ini nanti jadi biru opungnya. Kaki harus begini pula. Jadi ini yang 3 ini motifnya motif karo. Kalau di sini disebutnya apa? Opung uis nipis bulu torus. Alah, susahnya kurang lebih ada 1000 jenis motif ya, beda-beda setiap kain. Ada yang bulat, ada yang lurus. Nah itu namanya apa? Sibolang. Yang itu? Sadum. Ragi hotang. Wah semuanya susah disebut ya. Oke.